semuanya, dimanapun pendengar podcast kalian berada, selamat datang, welcome di Zona Tengah Podcast. Di sini bareng gua Alwi yang bakal nemenin kalian sampai akhir episode nanti. Dan anyway, teman-teman, kenapa nama ini Zona Tengah Podcast? Gue bakal kasih tahu dulu disclaimer. Kenapa aku tiba-tiba nama channel ini atau nama podcast ini bisa Zona Tengah? Karena teman-teman, terkadang dalam hidup kita selalu berada di puncak kebahagiaan, dan kadang juga kita pernah berada di puncak atau bahkan di titik terendah dalam hidup. Tetapi justru sebagian besar dalam hidup kita itu waktunya bahkan habis di zona tengah, tempat di mana kita bertahan, menemukan makna dan menemukan arah dalam hidup. Itulah kenapa nama podcast ini adalah Zona Tengah, karena sebagian besar waktu kita habis di titik atau situasi, kondisi di tengah-tengah antara kebahagiaan dan titik terendah. Disitulah kita bertahan dan disitulah kita menemukan arti untuk apa sebenarnya kita hidup dan untuk siapa kita berjuang. Dan anyway, sobat teman-teman semuanya, untuk lebih akrab lagi nantinya gue bakal menyapa teman-teman selama podcast ini berlangsung dengan sebutan atau panggilan Sobat Zona, karena biar lebih akrab aja. Oke Sobat Zona, kita langsung aja tanpa bertele-tele. Teman-teman pasti pernah berpikir apa yang membawa kita bertahan sejauh ini, dan Sobat Zona pasti pernah merasakan sesuatu. Untuk siapa teman-teman dan Sobat Zona berjuang sampai sejauh ini. So, Sobat Zona, di podcast Zona Tengah kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa aja yang ngebuat kita kuat, tentang apa aja yang membuat kita bertahan, bahkan di titik terendah sekalipun. Karena di episode perdana Zona Tengah Podcast kali ini, tema kita adalah bertahan lebih lama lagi karena kamu itu berarti. So, tema yang cukup dalam, tema yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Karena sebagian dari kita selalu habis dan selalu berjuang dalam titik di mana kondisi yang dimana kita nggak ingin di kondisi itu. Contoh kecil adalah seperti kita di pekerjaan, contoh kecil lagi adalah seperti mungkin kita di kehidupan percintaan atau yang lainnya, yang dimana mungkin sebagian besar dari kita nggak ingin atau mungkin nggak mau di situasi itu. Cuman keadaan yang justru memaksa kita untuk terus bertahan dan terus berjuang dalam kondisi titik terendah itu. Dan Sobat Zona, menurut gue pribadi, orang-orang yang sering bertahan, orang-orang yang sering jatuh, orang-orang yang sering gagal, orang-orang yang sering terpuruk, kalau dia berhasil bangkit lagi dan kalau dia berhasil bangun lagi, orang itu percaya nggak percaya, dia akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat, sosok yang jauh lebih hebat, dan dia akan menjadi upgrade terbaik dari diri mereka yang sebelumnya. Itulah kenapa pentingnya kita untuk bertahan dalam situasi dan kondisi seburuk apapun itu. Dan anyway Sobat Zona, kali ini di episode perdana Zona Tengah Podcast, gua nggak sendirian, karena kali ini gua kedatangan dua narasumber yang kebetulan mereka juga seorang pekerja keras. Mereka adalah sosok yang mandiri, tekun, rajin tentunya. Dan ya, mereka berdua akan hadir di tengah-tengah kita kali ini, tentunya untuk meng-share berbagi tips bagaimana mereka berdua berhasil melalui titik-titik terendah dan titik-titik terberat dalam hidup mereka. Kira-kira kisah apa yang akan mereka share kali ini? Langsung saja kita sambut. Ini dia Andri Sukma dan Lara Sinta. Welcome. Salam Andri. Gokil. Gimana? Aman tuh di cuaca. Anyway, thank you banget sebelumnya kalian udah nyempetin waktu buat datang hari ini. Kalian kan pasti cukup sibuk kerja. Jelas. Tapi ini kan hari Minggu, kalian kerja atau libur? Kerja by the way. Kerja, cuman Cuman nyebutin aja. Setengah hari. Nyebutinnya aja. Disempet-sempetin. Kebetulan hari ini libur karena hari Minggu. Oke. Thank you. Tapi apapun itu, thank you banget sekali lagi udah bisa datang di podcast Zona Tengah kali ini. Ya. Oke, Andri, Laras. Anyway, selamat datang di Zona Tengah Podcast. Karena ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup berarti dan cukup penting dalam kehidupan, yaitu bertahan lebih lama lagi karena kamu itu berarti. Dan ngomongin masalah bertahan, kita kan sebagai manusia pada umumnya tentunya pernah berada di titik terendah atau pernah menghadapi situasi yang cukup sulit dalam hidup. Situasi yang dimana menganggap kita merasa kayaknya pengen nyerah dalam hidup. Situasi yang menganggap kayaknya kita, aduh ngapain sih gue hidup gini-gini aja gitu. Atau posisi yang ngebuat kita pengen bener-bener putus asa buat melanjutin hidup. Nah, kali ini gue pengen nanya ke lu berdua,
apa momen terberat atau mungkin versi bertahan dari seorang Andri Sukma dan Lara Sinta? Karena siapa tahu kisah kalian berdua bisa ditiru dan mungkin jadikan contoh untuk teman-teman di luar sana yang saat ini lagi berjuang dan bertahan di titik terendah mereka masing-masing. So mungkin kita bisa mulai dari kisahnya Andri Sukma. Kira-kira apa Andri yang ngebuat lu bertahan atau mungkin momen terberat lu selama hidup? Mungkin momen terberat seperti kehilangan pekerjaan. Oh, oke, Seperti oke, itu oke. ya. Tentu kita tahu pada saat kita pekerja keras mungkin. Saat kehilangan pekerjaan tentu momen ini tuh sangat ini bagi kita sangat berat bagi kita. Ya, sangat berat buat lu, ya. Iya. Sehingga hal itu membuat saya berada di titik terendah dalam kehidupan. Oh, ini berarti sekarang kerjaan lu kalau gue boleh tahu apa, Andri? Kerjaan saat ini saya di gudang diantar raja mengantarkan ekspedisi Iya, kurir, ekspedisi pengantaran kurir, paket. Oke. Berarti sebelumnya lu sempat kehilangan kerjaan atau gimana? Betul. Oh. Waktu pada saat lulus SMA pada waktu itu. Oh, berarti lulus SMA waktu itu lu tahun berapa? Kebetulan tahun 2023 kemarin. Oh, lu baru lulus tahun 2023 Iya. kemarin. Dan itu pertama kali lu kerja, lu kehilangan kerjaan apa waktu itu? Waktu itu udah bekerja dalam setengah tahun lah. Terus kehilangan pekerjaan dari situ mulai mungkin beban terberat dalam hidup. Ya, berarti lu udah mulai kerja sejak pertama lulus SMA. Iya. Lu mutusin buat langsung kerja. Di antara semua anak-anak lain yang mungkin masih ingin melanjutkan pendidikan. Iya, betul. Lu justru malah pengen langsung masuk ke dunia kerja. Betul. Gokil. Kerjaan lu waktu itu apa dari pertama kali, Ndri? Lu masih ingat? Itu itu kita jadi di Blok M lah, jadi Di Blok ini M? di sebuah pencucian mobil waktu itu. Oh, steam mobil. Iya, betul. Steam mobil. Oke. Lu di steam mobil berarti awalnya. Iya, waktu itu. Oke. Sebelum akhirnya ke ekspedisi kurir Iya, yang betul. sekarang ini. Oh. Kenapa waktu itu berarti kalau gue boleh tahu sampai lu akhirnya kehilangan kerjaan, Andri? Karena pada saat itu dimasukkan lagi karyawan dari luar sehingga gua harus tersingkirkan dari pekerjaan itu. Oh, dari luar nih maksudnya dari luar Dari kota luar. kah? Dari kenalan bos tersebut, dari Oh, kenalan orang atas. dalam. Iya, betul. Jadi orang dalam masuk, orang lama tersingkir. Iya, betul. Wah, jahat Tes banget. terkuat Dunia kerja emang. emang jahat banget. Iya, Seperti itu ceritanya. Berarti itu salah satu momen terberat dalam hidup lu. Iya, betul. Cukup sedih banget sih, gila sih, itu gokil banget sih sampai lu berhasil ngelewatin semua itu. Tapi berarti lu waktu corona atau COVID-19 lu udah lulus sekolah atau masih ya? Itu masih, Wi. Masih sekolah berarti Masih. lo. Oke. Oke, kalau lu sendiri gimana, Ras? Momen terberat yang bikin lu bertahan jauh banget sampai sekarang? Atau titik terendah dalam hidup lu? Momen yang sampai sekarang bisa bertahan sih ya karena hal-hal kecil ya. Oke. Nah, bisa kepikiran buat bertahannya harus nyobain sesuatu hal yang menurut gua tuh itu tuh nggak perlu buat dijadiin standar orang-orang gitu. Oke. Juga kayak misalkan denger musik enak, terus kayak beli makanan sesuatu, tapi itu tuh nggak zong gitu, maksudnya oke, di iya, lidah iya, tuh iya. masih enak gitu, worth it gitu. Sesuatu yang sekali beli tapi pas dirasain dicobain langsung enak gitu. Ya gitu lah. Tapi Kayak kalau langsung. momen terberat lu pas apa, Ras? Atau mungkin dalam hal kerjaan kah? Momen terberat gue sih kayaknya salah satunya adalah ninggalin rumah. Oh, ninggalin rumah. Lu Iya. berarti ngerantau ya? Iya. Oh, oke. Nggak nyangka gue lu ngerantau, Ras. Masih kecil itu berkelahi dengan waktu. BTW lu ngerantau dari tahun berapa berarti? Gue ngerantau itu dari umur 21. Oh, 21 tahun lu udah ngerantau? 21 Anjir, tahun 21 udah tahun ngerantau dia. Berarti lu ngerantau dari Aku dari Surabaya oh, sana. Surabaya langsung ke Jakarta kah atau Iya, kota iya. lain? Gue pertama kali dulu itu ngerantau tuh ke daerah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Ya, Solo lah, daerah Solo sana. Terus habis itu ada perpindahan dari kantornya, segala macem ya. Pada akhirnya bisa ke Jakarta. Terus putus kontrak juga pas di Jakarta kebetulan. Dari kerjaan sebelumnya terus ganti pekerjaan lagi sekarang. Kalau gue boleh tahu kerjaan lu waktu itu pertama kali apa, Ras? Dulu pernah jadi kasir sih. Oh, kasir. Itu Iya. pas pekerjaan pertama di Jawa Tengah tadi. Iya. Lu boleh sebutin kotanya nggak apa?
Iya, di Seragen. Oh, Seragen nama kotanya. Seragen. Oh, iya, Seragen. Oke, Seragen. Ngomongin masalah Jawa Tengah, lu pernah ke Jawa nggak, Dri? Kebetulan belum pernah. Belum pernah, lu ke harus Jawa. cobain destinasi kota di Jawa banyak banget, Dri, apalagi Betul, Jawa Tengah. bener. Kalau lu juga. pengen nyobain satu destinasi yang cukup oke di Jawa Tengah, lu bisa datang ke salah satu kota yang namanya istimewa, bahkan diabadikan, yaitu Jogja. Jogja. Betul, daerah istimewa Yogyakarta, lu bisa ke Malioboro. Itu menjadi salah satu surganya para destinasi, bisa ke situ. Oke, Ras, lanjutin, Ras, gimana, Ras? Iya, Lu ke gitu. Seragen berarti. Seragen, Dikasih. Seragen. Oh, Tuh oke. pertama kali banget gitu. Tahun berapa, Bang? Ya, tahun 2021. Tahun 2021. Tahun 2021. Dan BTW, di umur-umur lu yang waktu itu kan kenapa lu akhirnya mutusin buat ngerantau? Berani banget lu. Seenggaknya kan lu kan seorang cewek ya, jarang lu cewek yang umur 21 tahun lulus sekolah lu langsung mutusin buat berani merantau. Karena apa ya? Salah satunya mungkin gue nggak pengen mandiri aja gitu, nggak pengen ngebebanin orang tua. Oh, oke. Gitu. Terus salah satunya ya pengen bisa memanage diri sendiri lah Oke, gitu. oke. Kalau bisa mandiri berarti harus bisa memanage diri sendiri lah Oke, intinya. bukan mandi sendiri. Beda konteks soal itu. Namanya beda konteks parah yang salah ya. Oke. Berarti lu pengen lebih mandiri aja. Itu Iya, alasan iya. salah satu yang bikin lu keluar dari rumah dan Betul. merantau. Iya. Oke. Lu Betul. sendiri gimana, Dri? Lu emang masih tinggal sama orang tua atau ngerantau? Kebetulan saat ini gue masih tinggal sama orang tua. Oke, nggak apa-apa, Iya. nggak salah juga. Seenggaknya dengan kita tinggal dengan orang tua, kita bisa menunjukkan bakti kita kepada Iya, mereka. betul. Betul. Lu berarti anak yang berbakti, Dri. Berarti anime nih, sorry. Berarti kalian termasuk Sandwich Generation nggak? Gen Z dong. Enggak, Sandwich Generation itu orang-orang yang memikul beban. Ada dia membiayai adiknya juga, membiayai orang tuanya juga, ada kakaknya. Mungkin iya deh. Salah satunya iya deh kayaknya. Sandwich Generation. Sandwich Sandwich Generation. Generation. Iya, betul. Lu ngerasa gitu nggak, Dri? Lu harus ngebiayain mungkin adik lu, kakak Rasa mungkin seperti hal kecil, seperti kasih uang jajan. Oh, oke. Berarti lu tipe yang Sandwich Generation. Iya. Ngasih uang jajan sanggup ke sekolah tiap hari. Kalau lu tipe Sandwich Generation bukan berarti? Ya mungkin bisa. Iya. Iya. Lu salah biayain satunya adik ya. lu. Enggak juga sih. Kayak hal-hal kecil di rumah aja. Kayak Oke. mm-mm. Kayak Nggak kebutuhan terlalu keluarga. ngebebanin. Nggak terlalu ngebebanin Oke, kayak oke. ngebiayain sekolah bagaimana enggak sih. Oke. Dan by the way, denger kalian selain sebagai seorang pekerja, kalian juga sibuk meneruskan pendidikan. Kalau gue boleh tahu, kalian lagi nempuh pendidikan apa sekarang? Betul. Iya. Kalau dari lu, Dri? Saat ini pendidikan prodi ilmu komunikasi Di mana? Universitas Pamula. Universitas Pamulang. Ya, Gokil. sama-sama. Kalau lu sama. Unpam sama. Berarti kalian berdua ini S1 mau S1 prodi ilmu komunikasi di Universitas Iya, Iya. lagi ngelanjutin Lagi kuliah. lanjutin kuliah. Gokil, udah semester berapa? Iya, pertama. Oh, semester pertama. Oh, baru berarti. Baru. Kenapa Unpam? Gitu. Kenapa Unpam? Ya karena di situ emang ini sih biaya pendidikannya emang terjangkau. Oh, terjangkau. Affordable banget buat kita para pekerja gini mah. Kalau lu, Ndri, kenapa Unpam? Sama betul karena biaya tersebut relatif terjangkau. Lalu lokasi tersebut strategis, terjamin dari jarak rumah ke kampus tersebut. Oh, oke. Tapi 25 kilo nggak terjaga. Jauh banget sih, Ndri, 25 kilo. Ya lebih jauhan banget gua ya. 25 kilo jauh banget sih, Ndri. Jauhan banget. Nggak terjangkau sih. Anjir. Mungkin biayanya cukup terjangkau Iya, aja. betul. Itu yang pertama. Yang pertama. Karena kalau kita bilang tentang lokasinya yang strategis atau terjangkau, bener-bener. setahu gue rumah lu kan di mana, Ndri? Di Ciledug. Ciledug kan? Iya. Di Ciledug itu ada 2 kampus terdekat, ada Budi Luhur, ada Mercu Buana. Kalau mau ke Meruya, Oh iya, deket. betul sih. Cuman kan kenapa? Ini gue salah satunya ini ada ini apa Undira. Oh, Undira juga Ah, ada Undira kan? juga. Iya. Dan anyway, Sobat Zona, buat kalian yang masih pengen meneruskan pendidikan dan mau juga meneruskan kuliah tapi nggak pengen kehilangan pekerjaan juga, kalian juga bisa langsung daftarkan diri kalian di Universitas Pamulang. Kenapa? Karena di Universitas Pamulang pilihan kelasnya banyak dan salah satu solusi terbaik buat kalian yang pengen meneruskan pendidikan, nggak pengen ribet dan nggak pengen kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena di kelas Pamulang itu ada banyak pilihan kelasnya. Salah satunya adalah buat tim-tim yang biasanya mereka liburnya di weekday atau kadang ada juga yang liburnya di weekend.
Karena kan biasanya teman-teman pekerja ada yang dapat libur di weekend, ada yang dapat libur di weekdays atau hari biasa. Nah, kalau tim yang liburnya di weekend di Unpam ada kelas yang namanya kelas CS. Yang itu artinya kalian cuma masuk atau tatap muka selama kampus itu seminggu sekali, dan sisanya kalian akan melakukan pembelajaran secara online. Nah, ada lagi satu kelas lagi kalau tim kalian ini tim yang liburnya di hari biasa atau weekdays, kalian bisa ambil di kelas reguler CK atau kelas yang seminggu sekali itu kalian masuknya setiap hari Kamis, dan sisanya pembelajarannya akan dilakukan secara online. Jadi Sobat Zona nunggu apa lagi? Gak ada alasan buat kita berhenti untuk menempuh pendidikan. Karena gue sendiri, gue juga meneruskan pendidikan S1 sekarang di Universitas Pamulang. Karena biaya terjangkau dan salah satu wadah buat kita bisa mengapresiasi diri dan menempuh pendidikan yang jauh lebih baik. So, daftarkan diri kalian di Unpam. Jangan lupa. Siapa tuh tembus di Unpam kan ini sponsor masuk ya, Iya, bagus. Sponsor lah. Kalau Unpam sponsori kita ya Sobat Zona. Semoga Universitas Pamulang bisa mensponsori Zona Tengah Podcast. Nanti masuk IG Pak, masuk YouTube-nya ada Sasmita Jaya. Oke, kita lanjut. Berarti kan kalau gua pelajari dari lu berdua sekarang ini, berarti titik terberat lu berdua adalah dalam hal pekerjaan. Iya, betul. Ya enggak, dalam Ya, hal pekerjaan, betul. dalam hal pendidikan segala macam. Nah, kalau gue boleh tahu, Ndri, pelajaran atau mungkin apa yang lu peloreh dari berhasil bertahan dari zona terendah waktu itu? Pelajaran yang bisa kita ambil, Iya. kita mendapatkan hal tersebut sehingga kita berusaha untuk yang lebih baik, untuk maju yang ke jenjang yang lebih berikutnya. Kalau lu sendiri, Ras, pelajarannya apa kira-kira sampai lu berhasil bertahan melalui titik terberat waktu itu? Mungkin ya bisa mentalnya lebih kebentuk lagi, itu salah satunya. Terus lebih kuat gitu ngadepin segala sesuatu itu. Ya mungkin ada sesuatu hal yang bikin gak ke-trigger gitu. Tapi ya itu cukup gue bisa bikin bertahan. Atau mungkin kalau kalian nggak ngerasa nggak kalian kalau misalkan dengan seiringnya masalah yang datang dalam hidup kalian merasa tambah dewasa. Ya, itu Ya, salah betul, satunya. Kalian Betul, merasa betul, ada betul. perubahan dalam diri kalian. Ya, Lebih merasa. itu salah satunya. Exactly, karena secara tidak langsung dewasa bukan hanya tentang bertambahnya umur. Menurut gue dewasa juga bukan tentang bertambahnya usia. Bukan artinya umur 30 kita makin dewasa, bukan. No. Tapi dewasa adalah tentang bagaimana cara kita bisa memikul tanggung jawab, cara kita bisa menerima tanggung jawab, dan bagaimana cara kita bisa mengontrol tanggung jawab yang kita miliki dengan baik. Betul. Itulah kenapa orang biasanya kalau semakin besar tanggung jawabnya, semakin berat tanggung jawabnya, secara nggak langsung dia akan jadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Tanggung jawab, masalah, itulah yang mendewasakan kita. Tapi buat generasi-generasi kayak Gen Z biasanya emang satu yang ditakutin. Apa tuh? Tambah dewasa semua. Iya. kayak judul lagu nih. Kayak judul lagu emang, takut tambah dewasa. Itu salah satu hal yang ditakutkan Gen Z emang sekarang ini. Karena semakin dewasa, makin banyak beban, makin banyak yang harus kita pertimbangkan, makin banyak yang juga yang harus kita pikirkan, atau mungkin kita selalu overthinking biasanya tentang masa depan. Lu sendiri, Ndri, lu pernah overthinking tentang masa depan? Pernah Tentang apa? memikirkan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Anjay. Lu sejauh itu berarti memikirkan apa yang akan kejadian di masa Iya. depan. Kalau lu, Ras, overthinking terbesar lu saat ini apa? Mungkin dari perspektif gue sendiri tuh ini kali ya. Ya memikirkan cara bertahan hidup aja prioritas gue sekarang itu. Oke. Buat ke depannya. Kan sesuai Opsional, sama iya, betul. kan sesuai Yang judul. penting hidup aja dan berjalan. Iya betul. Oke, Jalani oke, aja oke. apa yang ada. Terus kalau soal kesana gimana nanti, kira-kira ya nggak ada sih, nggak ada ekspektasi ke arah mau ngapain nantinya segala sesuatu apapun yang gue rencanain sekarang ya diusahain, gue jalanin Oke. gitu aja. Tapi emang kalau menurut gua pribadi juga, jangan habisin tenaga dan pikiran kita buat overthinking tentang apa yang belum kejadian di masa depan. Betul. Karena menurut gua sendiri, hal yang paling bagus kita lakukan saat ini adalah apa yang akan terjadi 5-10 tahun di masa depan, itu adalah hasil atau dampak dari apa yang kita lakukan hari ini. Betul banget. Itulah kenapa hasil yang kita lakukan hari ini, hasil yang kita terima pada hari ini, juga apa yang kita lakukan di masa lampau. Itu artinya kita jangan selalu overthinking tentang masa depan, tapi kita fokus untuk memikirkan apa yang kita lakukan hari ini.
Dengan begitu kita nggak akan overthinking, bro. Itu Sobat Zona. Jadi stop overthinking, stop memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Tapi fokus dan lakukan yang terbaik hari ini. Karena jika hari ini kamu lakukan yang terbaik, maka masa depan juga akan menjadi jauh lebih baik. Cuman kalau hari ini kita rebahan, hari ini kita cuman ngobrol-ngobrol, nongkrong di warkop 24 jam, atau nongkrong di coffee shop, jangan harap kita akan menjadi jauh lebih baik. Tapi overthinking tuh Gen Z banget guys. Iya, itu overthinking udah jadi bagian dari kehidupan Gen Z emang. Saya emang ada sehari-hari gitu. Oke, Drin, berarti kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Kalau bicara tentang bertahan kan pasti ada sosok atau mungkin sesuatu yang ngebuat kita bertahan sejauh ini. Betul. Kalau dari lu sendiri lu bertahan sampai sejauh ini, sampai detik ini karena apa? Karena keadaan yang tidak bisa kita lakukan, kita harus lakukan yang terbaik pada kegiatan kita saat ini. Sehingga kalau kita lelah, kita harus beristirahat lah sejenak. Seperti itu. Oke, berarti ada seseorang atau mungkin sosok yang ngebuat lu semakin bertahan, atau mungkin lu bertahan karena lu yakin mimpi lu ini harus lu kejar. Ada sosok juga seperti rekan kerja yang lain gitu, rekan di kerja. pekerjaan. Keluarga. Iya, keluarga juga. Berarti rekan kerja dan keluarga adalah salah satu orang-orang yang ngebuat lu bertahan sampai saat ini. Itu karena mereka. Karena lu yakin dengan adanya mereka bisa menyupport lu agar lu bisa mengejar apa yang jadi impian lu. Iya, betul. Iya. Kalau lu, Ras? Salah satunya sih gue menaruh banyak harapan gitu. Buat bisa berbagi sama lingkungan gue gitu, kayak teman, keluarga gitu aja sih. Berarti bisa dibilang saat ini yang ngebuat lu bertahan sampai hari ini adalah keluarga, teman, dan orang-orang terdekat, orang-orang yang lu sayangi. Betul. Ya, jadi emang bener sih Sobat Zona, terkadang dalam hidup salah satu alasan-alasan kita bertahan selain kita terpaksa, biasanya karena ada orang-orang yang sayang di belakang kita, atau ada orang-orang yang peduli dengan kita. Nah, biasanya orang-orang itu adalah bisa berupa keluarga, atau mungkin pasangan, teman-teman dekat, atau mungkin sahabat kita. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang gak ngebiarin kita untuk bertahan sendirian. Jadi sekali lagi buat Sobat Zona yang saat ini lagi bertahan, yang saat ini lagi berjuang sendirian, jangan pernah takut dan jangan pernah putus asa. Karena di belakang kalian banyak orang-orang yang sayang dan ingin kalian buat tambah berhasil. Gitu Sobat Zona. Oke, jadi Andri, Sukma, dan Lara Sinta pastinya jenuh dan bosan dalam hidup udah pasti kan sering. Ya. Nah, gimana cara lu berdua ngatasin semua itu? Mengatasi kejenuhan Iya, kejenuhan atau kebosanan, atau mungkin ada hobi-hobi yang lu lakukan? Mungkin salah satunya gue nonton film. Terus dengerin musik lagu baru, itu salah satunya. Oke. Itu aja sih. Kalau lu, Andri? Kalau gue paling membaca buku, Baca buku, iya, tentang geografi lah. Geografi. Lu berarti baca buku geografi. Tentang apa geografi? Lapisan bumi. Terus atmosfer bumi apa gitu. Berarti lu termasuk golongan yang percaya bumi itu bulat atau bumi itu datar? Mungkin bulat lah. Karena saat kita berada di gedung pencakar langit, tentu kita melihat awan itu seakan-akan membulat gitu. Iya. Maju gitu. Sesimpel itu aja berarti ya. Berbentuk bola lah. Apa selain baca buku geografi lu ngapain? Ada hobi-hobi tertentu? Memancing biasa. Memancing, lu hobi mancing juga? Iya. Memancing kayaknya bosan banget gak sih? Sabar banget gak sih orang-orang? Iya, sabar sih emang. Biasanya kalau bapak-bapak tuh ini tahu apa kayak ngerokok. Iya, ngerokok ngopi. Bahkan kayaknya banyak yang ngerokok ngopinya daripada dapat ikannya gitu. Di situ kesabaran kita diuji. Oke. Mungkin healing sebagai healing. Oke, juga. berarti salah satu cara lu untuk menghilangkan kejenuhan di kebosanan hidup adalah dengan baca buku tadi, atau mancing. Kalau lu sendiri berarti tadi kayak dengerin musik atau nonton film. Nah, bicara tentang nonton film atau dengerin musik, ada nggak film yang bakal lu rekomendasiin ke gua dan Sobat Zona Tengah? Yang ngerubah pola pikir lu? Nah, ada salah satunya itu series Netflix Thailand, namanya itu Bad Genius gitu. Oh, Bad Genius. Oke. Kenapa? Ya menarik aja buat ditonton lah. Oke, tentang apa? Enggak, lu bisa ceritain ringkasannya Bad Genius ini tentang apa dan kenapa kita harus nonton?
Ya tentang dunia pendidikan gitu intinya kayaknya kurang lebihnya kayak gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau lu Ndri, ada film favorit? Mungkin seperti film di Maxstream itu kayak lewat di FYP TikTok, lalu kita membukanya episode berikutnya sehingga kita jadi penasaran. Oh enggak gini aja, atau gue rubah pertanyaannya. Pernah ada nggak satu film yang lu tonton dan itu film anjir ini bagus banget filmnya? Apa kira-kira? Saat ini Dulu deh. Yang lu suka. Yang pernah seumur hidup lu tonton dan lu sampai bilang dalam hati, anjir ini film bagus banget. mungkin kayak Putra Pewaris itu mungkin. Putra Sebelumnya, Pewaris. Iya, ya baru-baru ini. Atau jangan-jangan lu tipe orang yang suka nonton film sinetron azab, jangan. Iya lagi. Di Indosiar itu ya. Sudah bosan nih ceritanya gitu-gitu saja. Apa ini? Gitu FTV doang. ya, FTV. Iya. Oke. Oke, berarti kalau hobi-hobi lu itu lah kita berarti udah tahu salah satu cara lu buat ngilangin bosan atau jenuh dalam hidup pasti dengan cara-cara yang membuat lu senang lah, kayak seperti nonton film, dengerin musik, atau mungkin ngelakuin hobi-hobi tertentu yang dimana itu salah satu cara terampuh di tahun ini untuk menghadapi kegilaan dunia. Iya betul. Dan anyway Sobat Zona Tengah Podcast, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Andri Sukma, Lara Sinta, kebahagiaan versi kalian berdua apa? Versi kebahagiaan. Bisa hidup Dari sampai Lukas. bisa hidup sampai sekarang sih itu mungkin ya. Cukup Oh, mind-blowing. bisa hidup tenang, bisa ya, bertahan mungkin. Emang mind-blowing banget tapi ya Oke. itu buktinya sih. Oke, apa yang mind blowing, atau mungkin lo bikin keputusan yang terbesar banget dalam hidup, atau gini deh, keputusan apa yang paling besar dalam hidup lo yang rubah jati diri lo saat ini? Ya itu salah satunya bisa gue merantau, Oh, terus begitu. bisa hidup sendiri itu. Kalau lo Ndri, kebahagiaan versi lo gimana? Bisa menjenjang pendidikan seperti itu, terus bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri Oh, oke. seperti itu. Dan Oh iya, tadi gue lupa nanya di awal-awal sebelum tentang kuliah. Kenapa kalian mutusin buat kuliah, BTW? Baru mutusin Iya, kuliah. kenapa? Kalau gue sendiri kan sebagai cewek ya, jadi kayak investasi jangka panjang aja gitu, buat nanti bisa nge-share ilmu gue yang dapat itu nantinya bisa turun-temurun ke anak. Oh, oke. Kalau bisa dari lu, ngedidik Dri? anak. Kenapa lo Mungkin- mutusin buat kayaknya anjir gue harus kuliah nih, gitu? supaya bisa meringankan beban kedua orang tua dengan kuliah sambil bekerja ini. Oke. Ini berarti Sehingga ngejar karir. Ngejar ya. karir, Iya, berarti lu meningkatkan. tipe pria karir banget dari Meningkatkan kualifikasi. Cita-cita lu apa sampai akhirnya lu ngambil jurusan ilmu komunikasi? Cita-cita lu apa berarti? Seperti cita-citanya kayak wartawan mungkin, Wi. Oh, lu pengen jadi wartawan? Iya, apa Anjir, lu harus membawa banyak nanya, berita. bro. Lu harus banyak nanya, bro. Pemirsa menyiarkan langsung dari situasi kejadian. Seperti Bisa itu begitu, mungkin, bro. Wi. Wah, berita kemacetan lalu lintas. Aku kemacetan lalu lintas, atau mungkin pas mudik nih nanti nih. Iya, seperti itu. Mau nggak kira-kira nanti mudik Lebaran 2025, lu jadi salah satu penyiar berita yang menyiarkan situasi mudik tahun ini? Gimana? Coba praktekin, bisa nggak ke gua? Seperti yang kita lihat di belakang, Iya, lalu apa? lintas arah puncak macet sehingga kendaraan tersebut Kenapa? padat, Oke, lalu lintas merayap. Oke, bukan bisa lebih serius lagi. Pemirsa melaporkan dari situasi kejadian saat ini, yaitu Hari Raya Mudik tahun 2025. Bisa pemirsa lihat di belakang saya tepat sebanyak 200.000 mobil telah meluju dari Jakarta menuju ke kampung halaman mereka. Oh iya, betul. Dan saat ini juga kita lihat di belakang kita ada banyak kendaraan bermotor beroda 2 yang telah meninggalkan ibu kota Jakarta untuk menuju kampung halamannya masing-masing. Sekian informasi dari saya, bersama saya Andri Sukma, dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Iya, seperti itu. Gitu, bro. Gitu, Wi. Jadi penyiar, pengen jadi apa berarti? Wartawan. Oke, wartawan. Berarti lu harus paham kode etik jurnalistik juga banyak lah nanti. Iya. Itu udah kita pelajari kan di masa pertama kan. Berarti kebahagiaan versi lu adalah bisa menempuh pendidikan sekarang ini. Iya. Oke. Dan by the way, saat nanti video ini berlangsung kan, atau saat nanti video ini diupload bertepatan dengan penghujung tahun 2024.
Atau artinya kita berada di penghujung akhir tahun, yang artinya besoknya kita akan masuk ke tahun 2025. Bicara tentang akhir tahun ini, teman-teman atau Sobat Zona Tengah Podcast, ada nggak resolusi yang 2024 belum kejadian? Versi lu berdua. Pasti tiap tahun kan kita punya resolusi yang kayaknya tahun ini gue harus buktiin ini bakal kejadian. Tapi ternyata sampai akhir tahun ini belum nih, anjir. Gue lagi tahun depan aja lah gitu. Oh, salah satunya gue ini sih, harus ningkatin olahraga itu sih. Oh, lu pengen olahraga, resolusi 2024 kemarin berarti? Iya, jadi kayak berantakan aja gitu. Oke. Kalau lu Ndri, resolusi 2024 kemarin yang sampai akhir tahun ini belum kesampaian apa? Mungkin seperti membeli alat untuk berolahraga, misalkan bersepeda. Oke. Lu berarti tipe orang-orang yang suka olahraga juga? Iya juga. Apa olahraga lu setiap mungkin hari? bersepeda. Oh, sepedaan. Suka jogging? Iya, jogging juga. Suka jogging Kadang juga. suka. Oke. Berarti harapan lu nanti di 2025 di tahun baru yang akan datang nanti, resolusi lu apa salah satunya aja? Mungkin membeli barang impian. Apa Untuk barang membeli untuk berolahraga lah. Apa contohnya? Seperti sepeda impian misalnya. Sepeda. Lu berarti bercita-cita pengen beli sepeda di tahun 2025 nanti. Betul. Sepeda yang mana, Ndri? Ya seperti Sepeda yang mahal itu ya, yang 20 juta ya? Sepeda klasik. Berapa harganya? Ya mungkin sepeda kayak sepeda ontel tuh. Oh, sepeda. Oh, lu pengen beli sepeda ontel buat olahraga. Kayaknya Kalau lu ras gimana ras? Resolusi buat tahun 2025 nanti satu aja deh. Ada Bisa kepikiran? fokus ini sih, kuliah aja kan. Oke. Sekarang lagi kuliah, jadi fokus buat belajar itu aja sih. Fokus sama kerjaan paling utama ya. Dan by the way juga gua Alwi, gue bakal ngucapin Happy New Year buat kalian. Selamat tahun baru 2025. Dan saran gue yang terbaik untuk tahun yang akan datang nanti, seburuk apapun kondisi kehidupan lu sekarang, seterpuruk apapun kehidupan lu saat ini, selama lu masih hidup, dan itu artinya lu masih punya kesempatan untuk merubah semua itu. Ya. Jadi lu jangan pernah nyerah, lu jangan pernah merasa putus asa, karena semua yang kita lakukan hari ini akan berdampak baik di masa depan. Karena apa? Bertahan itu tentang bagaimana cara kita bisa mengatasi segala situasi dalam hidup. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian, karena banyak orang-orang yang sayang sama lu, dan banyak orang-orang yang pengen lu berhasil. Buktiin ke mereka kalau lu termasuk orang-orang yang bisa menjadi versi terbaik dari diri lu. Lu sendiri, Ndri, Laras, ada saran buat Sobat Zona Tengah Podcast di tahun 2025 nanti? Tips-tips agar mereka semakin kuat lagi dalam berjuang atau bertahan. Tips-tipsnya apa ya? Ya mungkin bisa jadi lebih baik lagi gitu. Menata rilis resolusi di tahun depan bisa tersusun rapi gitu. Dan apa ya? Jangan banyak berekspektasi kali ya. Ya jalanin aja lah gitu, karena apapun itu ekspektasinya nanti ketinggian, takutnya nanti jatuh. Oke. Iya, cukup dalam banget ya kayaknya, Iya. berdasarkan kisah nyata ini. Berdasarkan kisah nyata sepertinya. Kalau lu, Andri, gimana, Andri? mungkin ya sama seperti jawaban Laras, tetap menjalani kehidupan seperti biasa, Ya. mengembangkan potensi diri. Ya. Anjay. Lalu untuk tahun baru ini semoga diberi kegembiraan bagi kehidupan berikutnya di tahun 2025 tersebut. Oke, gokil. Dan yang terakhir, kita ada segmen namanya Weekly Recommendation atau rekomendasi mingguan buat teman-teman pendengar Zona Tengah Podcast. Bisa lo rekomendasiin tempat makan, atau mungkin tempat hiburan, atau mungkin nonton film atau musik. Dari lu, Ndri? Mungkin pada pekan terakhir makanan Makanan, di- oke. Lu punya rekomendasi tempat makanan yang cukup enak buat Sobat Iya. Zona Tengah. Apa, Ndri? di bakso mertua namanya. Bakso mertua namanya. Iya. Di mana, Ndri? Di Coba. daerah Ciledug, ada di Ciledug. Jalan Pintu Air. Apa yang bikin itu lu rekomendasiin ke Sobat Zona Tengah? Karena harganya yang terjangkau 15.000, lalu
kita bisa mengambil sepuasnya. Oh, Prasmanan. all you Iya. can eat. All you can Bisa eat. kita ambil sendiri. All you can eat berarti. Jadi teman-teman Zona Tengah Podcast ada rekomendasi tempat kuliner dari Andri Sukma yang cukup affordable, cukup enak, yaitu di Bakso Mertua. Di mana, Andri? Di Jalan Pintu Air, Di Jalan Pintu Air Parung Ciledug. Serap, Ciledug. daerah Iya. Ciledug. Dan ya baksonya murah dan juga baksonya all you can eat kata Andri. Jadi bisa langsung cobain aja langsung ke Bakso Mertua di Ciledug. Kalau dari lu, sponsor Ras? masuk. Termasuk ini satu. Masuk yang iklan ini. Kalau dari lu, Ras, weekly recommendation buat coba Zona Tengah Podcast. Weekly recommendation itu apa ya? Minggu ini tuh ada Squid Game guys. Oke. Nonton series aku lagi nonton series Netflixnya Squid Game. Dan kebetulan nanti season 3-nya di tahun depan 2025 gitu. Oke. Kalau dari gua pribadi, weekly recommendation gua buat kalian ada channel YouTube namanya Malaka Project. Nah, Ini Malaka Project belum lama juga, dia juga bikinan dari channelnya Ferry Irwandi salah satunya pendirinya, dan ada Coki Pardede juga, ada Kania Cita juga. Dan ya channel Malaka Project video-videonya cukup keren, cukup memberikan insight baru dalam hidup, dan itu salah satu yang gua rekomendasin buat kalian tonton channelnya. Langsung aja ditonton di Malaka Project. Banyak banget di situ video-video yang bisa menambah pengetahuan kita di Malaka Project channel. Ada lagi yang mau lu sampein buat Zona Tengah Podcast, Dri? Sebelum kita closing. Mungkin dari saya tidak ada, cukup. Oke, cukup. Iya. Dari lu, Ras? karena berhubung tahun depan tahun baru bulan depan tahun baru. Iya. Ya karena nanti Jadi- saat video ini diupload bertepatan Ya. dengan malam tahun baru 2025. Iya, itu. Betul. Jadi aku mau ngucapin Happy New Year, Happy guys. New Year. Oh iya, Happy New Year. Iya. Dari lu, Dri, ucapin Happy New Year buat Zona Tengah Podcast coba. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Oke, gokil. Anyway, Laras, Andri Sukma, thank you banget udah nyempetin sore ini buat datang ke Zona Tengah Podcast. Dan buat teman-teman sebelum kita closing, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang saat ini lagi berjuang dan bertahan di titik terendah mereka. So, jangan lupa juga untuk follow dan ikutin media sosial Zona Tengah Podcast. Karena kita juga ada di YouTube, yaitu di Zona Tengah Podcast, dan kita juga ada di TikTok di Podcast Zona Tengah, dan yang terakhir kita ada di Instagram di Zona Tengah Podcast. Jangan lupa kalau kalian mau komen di bawah ini, kalian yang beruntung dan yang terbaik akan kita undang untuk jadi narasumber di Zona Tengah Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa, see you di episode berikutnya dari Zona Tengah Podcast. Ciao. Thank you.